Sahabat, berbicara mengenai seni lukis itu sama seperti kita membicarakan alam semesta yang luas dengan berbagai selera manusianya tentunya. Belum lagi kita kalau bicara tentang aliran-aliran lukisan itu sendiri sangat banyak ya di dunia ini. Salah satunya di Indonesia kita punya satu pelukis, seorang seniman lukis ya yang sangat luar biasa yang diakui dunia. Aliran lukisannya ini katanya new realis ya. Ini satu aliran baru, sangat unik dan sangat pop di kalangan penggemar seni lukis, juga penggemar lukisan, kolektor-kolektor lukisan dalam dan luar negeri. Ya, siang ini saya sedang berada di Cibodas, bukan Cibodas tentunya ya. Ini tempat yang sangat luas, seperti Salabintana, seperti Cibodas gitu ya tamannya. Tapi ini adalah kediaman dari sahabat saya, Mas Suprobo. Ya, ini tempat ini dinamakan Prasada Suprobo. Ya, rumah tempat tinggal sekaligus studio beliau untuk merancang atau melukis, menyelesaikan lukisan-lukisannya. Nanti kita ngobrol-ngobrol lagi dengan Mas Probo tentang lukisannya, tentang apa saja, tentang kedahsyatan karya-karyanya. Ya, sahabat DNTV, saya sekarang sudah bersama Mas Probo. Wah, ini apa kabar, Mas? Baik. Ini sama-sama gondrong. Sama gondrong. Sahabat, biasanya seorang pelukis atau seorang artis lukis itu biasanya image kita adalah berambut gondrong yang seniman ya, dengan pipa, cangklong seperti itu. Tapi Mas Probo nih beda ya, lebih ke peragawan ya. Amin. Seperti model gitu ya. Iya, ini saat ini saya sedang di halaman. Ini depan atau belakang nih Mas termasuk nih? Nah, ini uniknya, ini rumah ini nggak ada depannya, nggak ada belakangnya. Bisa dari sini bisa depan, dari sana depan, pinggir jalan bisa depan juga gitu. Iya, Jadi ini namanya Prasada Suprobo. Iya, tempat atau kediaman Mas Probo ini dinamai Prasada Suprobo. Iya. Selain tempat tinggal juga ada galeri. Nanti kita bisa lihat-lihat di galerinya Mas Probo. Ini Mas Probo, ini sejak kapan nih? Ini di daerah Pamulang sahabat ya? Di daerah Reni Jaya Pamulang. Enggak, tepatnya ini di desa Pondok Petir. Pondok Petir ya? Ya, Pondok Petir, Bojongsari, Sawangan, Depok. Ini perbatasan. Oh iya. Perbatasan benar. Tangsel, persis. Tangsel sama Bogor ya? Iya. Tapi maksudnya Bogor ini Pak? Iya, termasuk Depok. Termasuk Depok. Oh ya? Depok. Ini ya, tempatnya asri banget. Kita lihat sahabat, kita udah di sini nih siang hari gini adem. Ya. Ini sejak kapan Mas Probo tinggal di sini waktu bangun tempat ini? Sejak 95. 95 tapi pertama kali saya 1000 meter lah, sekitar 1023 awalnya. Meter. Awalnya. Sekarang sudah sekitar 5.000 lebih. 5.000 ya, meter. Iya, luar biasa. Iya Mas Probo. Nah, ini selain kita baru masuk ke sini aja, siapapun ya yang baru masuk ke sini langsung wow gitu ya. Ini di tengah-tengah komplek tapi tempatnya asri dan kita langsung inspirasi atau aspirasi kita di bidang seni langsung terbuka di sini ya. Terus udah gitu sangat bersahabat tempatnya ya. Kita kayaknya mau ke sini terus-terusan ya. Di sini selain galeri ini juga mungkin banyak acara di sini, suka ada teman-teman ngumpul atau bagaimana Mas? Oh iya, saya di sini tuh ada pentas seni, ya kan? Iya. Pentas seni itu bukan berarti hanya seni lukis, ya terbatas seni lukis bukan, tapi ada band ya, Teko sudah berapa kali kan, Nah itu jadi ya anulah bebas di sini ya, bebas dan free ya. Nah itu dia, bebas dan free, bayangin aja, tempat ini keren banget ya. Bahkan di sini tuh bisa buat belajar ngelukis juga, dan yang sudah itu ya udah sering dulu itu ya artis-artis lama lah pada kesini belajar melukis. Belajar melukis. Iya. Dan kita tahu Mas Probo ini lukisannya tuh kalau saya baca referensi, kita cari atau browsing ya, itu alirannya ini termasuk disebut aliran apa Mas? Ya, ini kata pengamat nih, kata pengamat itu saya itu new realis.
New realis. Dan saya dianggap pelopor yang dulu sebelum Cina melakukan kosong-kosong, background kosong dengan objek yang minimalis, itu saya sudah duluan gitu. Jadi dianggap pelopor menciptakan aliran gitu. Aliran. Oleh pengamat disebut new realis. Dan tadi Mas Prabu nyebut kosong-kosong ya. Jadi mungkin sahabat Den bingung, kosong tuh maksudnya apa? Jadi memang kalau kita lihat lukisannya, ini seperti kosong. Nanti kita lihat ya, kita lihat koleksi-koleksinya seperti kosong tapi penuh. Kosong tapi penuh ya. Nah, seperti apa nanti dijelaskan oleh Mas Prabu. Dan ini new realis itu apakah Mas Prabu sejak melukis awal itu dulu udah begitu Mas, atau baru berapa tahun kesini seperti aliran ini? Itu awalnya tidak. Awalnya itu saya juga ya seperti pelukis-pelukis zaman dulu ya. Maaf, bukan saya bilang pelukis zaman dulu itu jelek, bukan ya. Begini, eranya sudah beda gitu loh. Nah, ketika awal-awal saya sama dengan pelukis-pelukis zaman dulu. Tapi belakangan mulai tahun 2004 ya, saya sudah mulai kosong-kosong. 2000 ya. Gaya kosong itu Mas ya? Kosong itu saya temukan dari tahun 2000. Itu udah kosong-kosong. Jadi yang dulu saya bikin itu dengan background ya, dengan menangkap suasana, sekarang tidak. Bahkan saya melukis itu kadangkala backgroundnya itu bisa 2 meter ya, 2 meter backgroundnya kosong, objeknya cuman 20 cm. Itu ada yang begitu. Nanti kita lihat ya, seperti apa itu ya. Terus ginilah ya. Emang sekarang itu dituntut untuk itu gitu loh. Kita harus modern. Bolehlah kita mengagumi pelukis lama. Itu boleh. Tapi ketika sekarang itu harus cari terobosan ya, harus modern gitu loh. Yang mengikuti era sekarang gitu loh. Jadi harus kreatif. Iya, harus kreatif. Bukan hanya kreatif di lukisan, tapi kreatif mencari warna sendiri itu. Nah, simpelnya begini. Kalau pelukis zaman dulu itu pelukis era lama ya, itu pasti yang ditangkap itu lebih ke suasana, karena mereka ini mengandalkan teknik. Misalnya contoh Pak Affandi ya, itu yang diandalkan adalah teknik. Karena apa? Affandi itu yang digambar itu hanya sosok dia. Kadangkala ada hanya kembang, ya kan? Kadangkala ada lagi hanya gerobak sapi, ya kan? Bunga matahari. Itu yang dibilang bahwa itu kalau ditinjau dari gagasan sepertinya tidak terlalu banyak gagasannya ya. Bukan berarti ini jelek, itu spektakuler. Affandi sudah menciptakan aliran seperti itu. Makanya dia sudah dianggap sebagai maestro karena alirannya itu. Nah, itu bersyukurlah. Tapi kalau pelukis zaman sekarang itu tantangannya luar biasa. Harus gagasan. Teknik nomor 2 gitu, iya kan? Gagasannya itu yang penting gitu loh. Jadi bagaimana kalau saya melukis hanya minimal objek tapi syarat makna. Nah, itu yang penting. Dia bercerita. Sedikit objek tapi banyak cerita. Itu yang penting. Dan sekarang itu kita jangan pungkiri ya. Kadang-kala ada pelukis yang bilang apa itu kontemporer. Loh, zamannya sudah kontemporer. Kita harus menyesuaikan gitu loh. Berarti stylenya Mas Prabu ini masuk di kategori kontemporer sebenarnya Mas? Iya. Saya sih tidak kontemporer banget ya. Kontemporer banget juga antara tengah-tengah kontemporer dan enggak. Tapi ya ternyata kan rata-rata kolektor saya itu adalah eksekutif muda. Pebisnis segala macam ya. Kaum pengusaha muda juga banyak. Iya, pengusaha muda ya. Itu kolektor saya kalangan itu gitu loh. Yang tua-tua itu jarang. Jarang sekali karena ya tadi kalau orang pelukis tua itu biasanya melukis itu yang old master ya, kayak era Affandi itu ya, Affandi, Basuki Abdullah gitu ya. Nah, bagaimana sih pelukis harus mengambil celah itu gitu loh ya, harus diambil gitu loh. Kita jangan sampai ya boleh mengulangi era dulu, misalnya niru-niru pelukis lama, ya usahakan janganlah, ya kan? Itu sudah eranya sudah lewat. Udah beda ya. Iya, kita sekarang setuju. Cari kalau perlu aliran baru, corak baru. Nah itu, sehingga orang itu tergugah gitu loh. Ya, ketika konsepnya saya melukis itu adalah saya ketika melukis itu idealisme penuh.
100%. Tapi setelah jadi lukisan itu udah beda, 50-50 lah, idealisme dan 50. Pengertiannya seperti apa Mas? Kok idealis penuh 100% setelah udah jadi beda? Itu maksudnya secara awam seperti apa penjelasannya Mas? Begini ya, kadang-kala kan ada orang yang mencibir gitu loh. Itu pelukis komersial gitu, terlalu komersial. Nah, kalau komersial asal lukisannya bagus apa salahnya? Kan tidak merugikan orang lain gitu loh. Nah, saya bilang maunya dia tuh idealis gitu loh. Nah, idealisnya itu sampai kapan gitu loh. Kalau dia hanya idealis terus ya, 100% terus sampai jadi lukisan, ya dia nggak bakalan merelakan lukisan itu untuk dimiliki orang gitu loh. Akhirnya maksud saya ya? Gitu. Pada akhirnya begitu ya, gitu loh. Dan saya tidak seperti itu. Kalau saya dibilang terlalu komersil, nggak memikirkan idealisme, lah saya melukisnya kayak gitu kok, 2 meter. Cuman hanya kadang-kala kepala doang separuh. Itu kanvasnya bisa 2 meter lebih. Nah, kayak gitu ketika saya melukis kan nggak berpikir melukis ini supaya laku. Beda loh dengan kalau pesanan ya. Pesanan pun ya, saya tidak mengikuti pure misalnya foto. Lukis foto dong gitu loh. Kadang-kala kan ya hanya potret gitu kan. Saya tidak seperti itu. Tetap saya ajukan ya konsep. Misalnya ada foto anaknya dalam contong daun pisang ya misalnya kan. Itu saya lakukan. Tapi wajahnya tetap anak itu kan? Iya, anak itu. Nah, terus misalnya ada anak lagi jepret balon kakaknya lagi megang gitu, dijepret anaknya. Lah itu ada action. Nah, ketika saya mengajukan itu dan itu banyak responnya. Sampai sekarang itu udah nggak tahu dah, nggak kayak itu. Kadang-kala ketuk tular, aku seneng lukisan ini, akhirnya pesen saya. Jadi itu ukuran idealis gitu loh. Saya tidak mau hanya dari sana tak gambar gitu, tapi itu kan ada gagasan. Nah itu yang dimaksud Mas, yang itu yang dimaksud. Jadi tidak hanya memikirkan komersial aja gitu loh. Nah itu tadi yang dimaksud idealis, tapi tetap pop ya. Jadi lukisan tetap digarap dengan teknik-teknik Mas Probo yang bagus, tapi ketika jadi itu bisa dinikmati oleh segala. Nah, betul. Jadi biasanya kan kalau kita berkunjung ke galeri lukisan Mas Probo, biasanya kita pencinta seni kita ngelihat, kadang-kadang nggak ngerti kan, ini apa maksudnya gitu. Nah, cuma kalau kita nanti lihat di koleksi-koleksi Mas Probo itu, kita semua bisa nangkep lukisan itu. Nah kadang-kadang kita suka senyum-senyum sendiri. Yang lukisannya itu kita, padahal lukisan loh, tapi bisa kita lihat ya. Saya ingin memerdekakan penikmat. Iya kan. Kadang-kala saya hanya bikin bidang ya, kosong, kotak gitu. Orang itu mau menafsirkan bahwa itu tembok, mau menafsirkan itu kayu, silakan. Saya pernah melukis hanya kepala aja gitu, dia nengok gitu ya, dengan bidang kosong di pinggir kanan kiri, dia di tengah, hanya kepala aja dia nengok gini. Itu judulnya Ada Yang Tertinggal, ya kan? Judul. Orang itu mau menafsirkan itu yang tertinggal celana dalam atau anduk atau apa, silakan. Saya ngasih kemerdekaan sama penikmat gitu loh. Jadi saya tidak terlalu ego ya. Menyenangkan orang kok. Kita ini pelukis sebagai pelayan sama seni. Penyanyi. Musisi juga begitu. Musisi juga sama. Kita melayani. Ya kita layanilah mereka. Kita bahagiakan mereka. Inilah, jangan sampai kita itu melukis yang serem-serem, yang ekspresi kaget atau apa. Enggak lah, indah-indah indah-indah banget juga jangan gitu loh ya. Maaf loh, aku bukan anti itu, bukan gitu loh. Indah-indah banget juga jangan ya. Ada karakter lah yang penting itu. Ada karakter, ada cerita. Nah itu yang penting. Itu mungkin buat sahabat DN, khususnya yang buat kaum milenial muda yang mencoba terjun ke dunia seni seperti Mas Probo tadi sampaikan ya. Jadi idealis perlu, tapi pop atau kira-kira memasyarakat juga perlu ya. Jadi seni itu tengah-tengah lah. Tengah-tengah. Sebenarnya gini, kita mau tanya Mas Probo tentang pribadi ini Mas. Sebenarnya Mas Probo ini mulai melukis dulu, latar belakangnya apa sih Mas?
Saya desain interior malah. Oh, desain interior. Pantas ya. Rumahnya berarti desain sendiri, Mas? Iya, desain sendiri. Semua ini desain saya sendiri. Tapi unik saya ini ya. Saya ini seorang desain interior dan pelukis. Tapi ketika saya waktu itu kerja ya, saya sebagai art director grafis coba. Oh iya. Saya art director grafis. Jadi terakhir saya konsultan grafis. Nah, jadi ya gimana ya, kok nggak ada kaitan dari interior ke grafis, pelukis gitu ya. Memang akademisi itu kadangkala ya sulit ya. Kadangkala nggak bisa kamu jurusan interior harus di interior, tidak. Orang itu seni kok. Seni itu ya akan berkembang sendiri. Masing-masing itu punya imajinasi sendiri gitu loh. Sehingga berkembang gitu. Ya kayak saya lah. Saya berkembang sendiri, tidak ada gurunya. Ketika saya menciptakan kosong-kosong itu tidak ada gurunya. Saya sendiri. Nah, itu contoh gitu loh. Makanya kalau kita jangan terlalu membanggakan akademis. Saya sarjana seni rupa. Oke, Anda sarjana seni rupa, tapi kalau Anda nggak berkembang, tetap aja ketinggalan dengan yang tidak sarjana gitu seni rupa gitu loh. Jadi ya udahlah, kreatif itu tetap pada pihak pelaku, pelukis itu sendiri. Kembali ke orangnya lagi. Ke orangnya lagi gitu loh. Jadi berbahagialah orang-orang pelukis-pelukis yang sudah punya ciri khas ya. Punya jalur sendiri. Bahkan ada yang punya ciri khas, gambarnya cepat, melakukannya cepat, pakai aliran yang cepat, lakunya juga cepat. Nah, itu juga bersyukur gitu loh. Kalau saya ini dibilang cepat enggak, ya lama enggak. Saya cepat bisa kosong, bahkan kadangkala hanya sehari. Tapi ada kadangkala ada yang sebulan, ada yang 2 bulan. Itu lukisan saya. Beda dengan yang pelukis yang mengandalkan teknik itu cepat. Iya kan? Wah, dengan teknik yang gerakan yang bagaimana, yang dia bilang ini karakter ya. Teknik itu gorisan, ini karakter katanya. Ya kan? Nah, itu cepat. Nah, pelukis zaman dulu yang diandalkan adalah karakter, gitu loh. Karakter, bukan konsep. Maaf ya, bukan berarti dia tidak ada konsepnya, ada, tapi tidak dominan. Karakter ya. Tapi kalau dengan gorisan tadi menimbulkan karakter, tapi kalau sekarang bukan, gagasan. Gagasan itu tadi. Gagasannya seperti apa? Menarik nggak? Unik nggak? Gitu loh. Nah, kalau saya sih kuncinya gini, saya ingin melukis seunik mungkin, gitu loh. Karena bukan indah aja, tapi unik. Karena keunikan itu akan menimbulkan penikmat itu jadi penasaran gitu loh. Dari penasaran itu otomatis ingin memilikinya. Nah, itu kiat-kiat ya, salah satu kiat. Tapi tadi sebenarnya saya mau tanyakan tentang berapa lama Mas Prabowo melukis? Tapi udah dijawab tadi ya. Ada yang cepat, kadang-kadang malah ada yang sehari, Mas ya. Sehari ada. Ada yang sehari. Sehari ada. Tapi artinya sehari itu dengan ukuran yang standar atau bagaimana? Ukuran besar sama. Ukuran sehari. sama ya, ukuran sama. Harganya sama lagi. Itu yang paling penting. Ukuran sama ya. Itu. Nah, kalau ngomong harga nih, kira-kira Mas kalau boleh ya, boleh tahu itu rate-nya tuh kira-kira antara berapa, Mas? Lukisan saya itu antara 50 sampai 150 juta. Aduh. Ada kopi nggak nih? Ada yang 300 bahkan pernah. Oke. Ya, sahabat Dian. Tadi saya harus ngopi dulu karena lihat harganya antara 50 sampai berapa tadi, Mas? 150 juta. 150 juta. Itu ada yang 1 hari loh dibikinnya. Itu. Nah, makanya ada yang harus kita sampaikan kepada teman-teman nih khususnya. Jadi jangan ragu-ragu untuk terjun ke dunia lukis sebenarnya ya. Kalau seperti udah Mas Prabowo udah punya karakter, punya aliran, punya warna sendiri, udah enak jalannya ke sananya. Nah, Mas ini sejak kapan sih Mas Prabowo melukis ini, Mas? Sejak kecil. Wah. Jadi perjalanan saya tuh unik ya. Dulu bapak saya itu seni juga, pelukis juga, Mas? Ini
pegawai negeri, ya. Negeri. Beliau adalah seorang, ya kalau di daerah itu bisa dibilang pejabat PU ya, DPU. Wah, tahun itu Mas ya? Tahun itu. Maaf Mas, Mas Prabowo ini kelahiran tahun berapa ini? Tahun 58. Wah, 58. Jauh, kita nggak nyangka ya. Nah, Mas tahun 58. aja lah. 62 berarti usianya. Masih sehat gini. Amin ya. lah Mas. Mungkin karena 50 sampai 150 juta tadi ya. Nah, bapak saya seorang punya jabatan di sana ya, di daerah. Terus beliau itu bisa melukis gitu loh. Dan melukis, saya juga melukis saat itu, melukis wayang-wayang gitu. Ketika ke Jakarta, saya pamit ke Jakarta. Bapak saya itu pesen, kamu ke Jakarta, jadilah pelukis. Itu. Nah, waduh, jarang orang zaman dulu menyarankan anaknya peluang jadi pelukis. Bener. Identik kere zaman dulu itu pelukis. Ya, yang kaya cuma Navandi sama Basuki Abdullah waktu. Nah, itu identik itu gitu loh. Bahkan gitu loh, saya itu sampai zaman itu ya, ketika itu pacaran aja saya nggak bisa. Karena apa? Ditolak sama calon mertua gitu kan. Ibu-ibunya itu, kamu ngapain kamu? Pelukis gitu. Sama pelukis gitu. Waduh. Anaknya sih suruh pelukis terus, deketin saya, tapi giliran bergaul sama orang tuanya, mundur aku jadinya lah. Nah, akhirnya ya saya ke Jakarta ketemu Sherly Malinton. Nah, Sherly Malinton itulah yang memperkenalkan saya jadi ilustrator sebuah majalah, namanya Majalah Putri Indonesia. Nah, saya waktu itu juga masih berpikir, kayaknya kok mengilustrasi itu sama dengan melukis gitu loh. Ternyata beda waktu itu. Saya biasa ngelukis pakai cat minyak, ini pakai cat air dengan di kertas gitu, memang beda. Tapi lama-lama saya tekuni dan pada akhirnya berhasil ya, yang dulu dikritik oleh penikmat pembaca ya, terus akhirnya dapat pujian gitulah. Itulah perjalanan saya, dan pada akhirnya ya saya itu bukan jadi ilustrator, lama-lama jadi desainer grafis ya, desainer grafis. Masih berhubungan sebenarnya Mas ya? Iya. Karena sama-sama di majalah ya. Saya art director di sebuah majalah ya, namanya dulu majalah Prospek. Dan majalah editor. Saya itu pernah di Prospek, saya art director di sana. Ya saya aneh aja, saya bukan dari grafis tapi saya jadi art director. Dan saya yang menciptakan logo Bumi Serpong Damai. Saya pemenang. Yang lama, BSD. Tapi ya saat itu BSD itu yang lama lah, yang lama itu saya disayembarakan loh. Trisakti, ITB, ISI segala macam, yang menang saya malah waktu itu. Alhamdulillah. BSD yang pertama, itu ukuran. Ya? Nah, ketika saya mendesain sebuah majalah namanya Prospek, saya dipuji oleh Pak T. Sutanto ya, dosen ISI, dosen ITB, dosen grafis, bahwa bilang di depan adik saya bahwa majalah yang desainnya bagus sekali di Indonesia hanya Prospek. Berarti saya sudah merasa sempurna, yang dari ilustrator jadi karena dosen dari ITB. Ya, itu udah dipuji, berarti saya sudah dong jadi pegrafis, berarti ini udah dipuji kok oleh dosen. Ya kan? Ya udah, merasa bahwa saya memang seorang pegrafis lama-lama gitu loh. Sejak itu, sejak itu sambil melukis gitu. Saya belajar dari situ, dari pengalaman, sehingga membuat lukisan saya seperti sekarang yang dibilang new realis tadi gitu loh. Karena saya banyak belajar dari situ. Berawal dari ilustrasi di media ya. Ilustrasi dan grafis. Pada akhirnya grafis lah yang membawa saya akhirnya lukisan coraknya seperti ini, karena saya mengandalkan komposisi. Karena apa? Komposisi itu menentukan lukisan itu jadi modern atau tidak, gitu lah. Ya, itu. Terus kalau standar lukisan tuh, mungkin kalau sahabat-sahabat yang awam di lukisan tapi suka ngelihat lukisan, ini cat pengaruh nggak Mas? Misalnya ini termasuk cat ini, cat minyak? Ya gini, ini tergantung ya. Ada merek cat itu ya yang
ya apa yang dibilang jelek ada warna tertentu yang bagus gitu loh. Iya, Tidak semuanya jelek gitu loh. Saya tidak mau nyebut merek ya, tapi yang terang. Kalau saya ya lukisan saya dengan harga segitu masa saya pakai cat-cat murahan kan enggak gitu loh ya. Ya saya saya sebut akhirnya karena ini merek luar negeri ya, Lefranc, kadang-kala ada Rembrandt, ada Winson. Iya, itu produk-produk luar ya. Itu ada Winson, ada Rone. Itu, karena ya lukisannya seharga segitu harus diberikan dengan cat yang berkualitas ya Mas ya. Kalau lukisan saya itu tadi umumnya pada kadang-kala ada yang sampai 300 juta ada. Itu ada satu lukisan. Nah tadi jarang, hanya baru satu lukisan yang harga segitu gitu loh. Tapi umum itu antara 50 sampai 150 juta. Kalau sampai hari ini, sampai sekarang Mas, maksudnya saya lihat tadi juga masih ada menyelesaikan lukisan. Kira-kira udah berapa banyak Mas koleksinya? Wah, aku nggak ngitung Mas. Ribuan ya. Saya tuh pameran tuh 23 kali pameran tunggal. Pameran 23 kali ya? Ya, 23 kali pameran tunggal itu dikalikan taruhlah ambil rata-rata kadang-kala 40 saya pameran, kadang-kala 30. Ambillah rata-rata 30. Gitu. Kali segitu gitu. Ya. Tapi bukan hanya itu, kan ada pesanan kadang-kala. Ada yang dipamerkan itu. Iya, ada kadang-kala saya melukis ya. Begini, saya melukis itu kadang-kala belum jadi aja udah dipesan orang. Nah kayak gitu kan nggak masuk ke pameran gitu. Yang nggak masuk pameran itu bisa separuhnya gitu loh, yang diambil orang, orang. Yang lebih lucu lagi itu dulu saya pernah ya, mungkin orang terlalu fanatik ya dengan saya itu. Tiba-tiba dia bawa mobil ke rumah saya sini, terus akhirnya Mas ini buat Mas Probo mobil ini loh. Nah terus kok buat saya? Nah, gini aja Mas, ini tukar lukisan misalnya. Wow. Tukar lukisan. Bener nih. Iya, saya bilang. Ditinggallah itu mobil baru. Ditinggallah di tempat saya. Akhirnya udah saya tukar lukisan. Sampai begitu, Pak? Iya. Ada orang ya kolektor yang ingin membangun rumah saya. Bukan rumah, museum saya. Nah, ketika museum itu saya mau dibangun dia, ya saya oke. Nah terus nukernya pakai lukisan katanya, tukar lukisan. Terus saya bilang oke, siap. Terus saya pertimbangkan dengan istri saya, Dek, ini museum ini mau dibangun nih, kita enak banget ya kita, namanya tukar lukisan. Terus istri saya bilang, wah Mas, biar bagaimanapun kita punya utang katanya. Kalau yang mobil tadi harganya kan nggak seberapa lah, 300, ini miliaran. Saya, oh iya ya Dek, gitu. Akhirnya saya nggak mau. Akhirnya saya atau ya dengan halus lah menolaknya bahwa belum Mas, saya bilang gitu. Itu akhirnya saya bangun pelan-pelan, akhirnya jadi ya walaupun tidak maksimal ya, tapi kan sudah mencapai rekor bahwa saya pelukis satu-satunya di Jabodetabek yang punya museum yang masih hidup. Pak Basuki Abdullah itu kan dibangun pemerintah rumahnya. Nah, saya ini adalah pelukis satu-satunya yang punya museum. Maaf, bukan sombong ya, itu realita. Bisa dibuktikan. Dan saya umur 40 itu sudah punya museum. Waktu itu saya sudah termuda. Punya museum itu termuda di Indonesia, ya kan. Jadi alhamdulillah lah itu, maaf sekali lagi bukan sombong, ini realitanya ada ya. Ya saya sebut aja ini untuk motivasi ya teman-teman bahwa itu fakta dan memang ya kok mau apa. Saya cerita aja. Sahabat DN, saya masih bersama Mas Probo. Sekarang kita berada di apa? Ini studionya atau apa Mas ini? Bangunan ini? Ini saya awalnya desain ini bukan untuk studio gitu kan. Saya hanya ingin merealisasikan cita-cita saya bahwa saya harus punya rumah kudus seperti yang ada di Bentara Kompas itu. Bentara Budaya. Bentara Budaya Kompas itu. Saya harus punya itu karena
bagi saya ya, rumah joglo terbaik di Indonesia itu model joglo Kudus. Ya, ini belum sempurna. Saya kira ini sudah mendekati lah ya. Mungkin ini masih berproses gitu loh. Karena ini kan obsesi saya ya, obsesi bahwa saya harus punya rumah Kudus yang notabene modelnya itu adalah terbaik, termegah di Indonesia. Nah, itu saya realisasikan dan ternyata ini terwujud gitu loh. Nah, bahkan ya saya bersyukur gitu loh. Mungkin loh ya, mungkin di Jakarta ini kan jarang sekali ya. Misalnya di situ ada pendopo buntu namanya. Pendopo buntu ya, di tengah itu di Soko Guru itu, di atas. Nanti kita lihat sana. Ya, di atas Soko Guru itu ada susunan balok-balok ukir. Nah, itu bersusun 7. Ya, kalau Bentara Budaya itu saya hitung 6. Ini ada 7. Oh iya. Nah, ini memang katanya ini kepercayaan orang Kudus, orang sanalah ya, bahwa kalau makin banyak itu sebagai simbol status bahwa orang itu adalah orang terpandang misalnya. Itu makin dulu ya, makin banyak susunannya itu makin orang itu jadi dianggap orang terpandang gitu. Nah, dan uniknya itu harus ganjil gitu, nggak boleh genap gitu. Kalau Bentara itu tergantung, Bentara itu mungkin ya ngitungnya itu berikut Blandar bawah. Kalau saya enggak, Blandar bawah enggak saya hitung. Susunan yang kecil-kecil itu, yang ke atas itu, itulah susunan tumpang sari namanya, ya kan. Terus di situ ada Blandar penyangga yang memang 8 meter, itu tidak nyambung kayunya, itu berbentuk ukiran. Di Bentara Budaya bedanya dia nggak ukiran, saya sudah ada ukirannya gitu. Ya itu perbedaan dari Bentara Budaya dengan tempat ini, ya. Saya ini gitu loh ya, joglo saya ini. Terus cuman yang memang yang depan ini ya, yang depan ini ya Bentara Budaya lebih dahsyat lah. Saya yakin karena itu peninggalan zaman dulu, itu lebih detail ya. Sekarang ini saya ini terus terang yang depan kan yang baru. Karena yang lama itu sudah langka sekali. Gitu. Dan ini apakah bahan-bahan ini didatangkan langsung dari Kudus atau mungkin ada dibuat di sini? Saya pesan dari sana. Oh, pesan dari sana. Iya, saya pesan dari sana. Dan di Kudus itu kan sebetulnya begini nih, menurut sejarah ya, menurut sejarahnya, bahwa orang yang punya rumah Kudus, pengukir-pengukir zaman dulu ya, itu memang ada di Kudus gitu loh. Tapi pengukirnya itu dari Jepara. Oh iya. Iya kan? Berada di Kudus tapi asal mereka sebenarnya dari Jepara. Karena apa? Karena zaman dulu di Kudus itu orang-orang saudagar, orang kaya. Sementara Jepara ini di pesisir gitu loh. Akhirnya orang-orang kaya Kudus itu memanggil orang Jepara untuk ngukir. Itu sejarahnya. Tapi sekarang sudah membaur. Di Kudus juga ukirannya udah bagus-bagus. Orang-orang Kudus itu udah pinter-pinter ngukir. Itu ceritanya ya, saya menurut cerita orang Jepara itu seperti itu. Ya unik ya kalau dibilang ya. Berarti dulu peradabannya itu bahwa Kudus itu lebih makmur dibanding Jepara yang pesisir gitu loh. Karena di situ kan dulu ada wali kan di situ. Ya. Padahal pekerja-pekerja semua berasal dari dari Jepara. Dari Jepara ya. Dari terlalu Jepara. Jauh jaraknya nggak terlalu jauh ya. Iya, katanya kan sejak zaman Kartini itu kan memang Jepara ini sudah pusatnya ngukir gitu. Pusatnya budaya ya, seni ngukir gitu. Ya. Berarti ini dipesan dari sana, tapi apakah ada dibangun ini mungkin sahabat Dian ya, kalau saya mau jelaskan sedikit, bangunan joglo Kudus ini masih ada di dalam komplek kediaman Mas Probo. Jadi masih satu pagar ya. Ini seluas berapa Mas ini? Ini ada 5.000 meter. Terus di sini ada beberapa bangunan gitu. Ada Joglo Kudus ya. Ini Joglo Kudus. Terus Joglo Pati. Joglo Pati nanti kita lihat ya. Joglo Pati. Terus Joglo Jepara.
Oh, ini Jogowi Jepara ini. Ya, jadi saya visualkan karena ini mengidentikan perjalanan saya. Oh, berarti Mas Probo memang dari sana? Gini, asalnya? Saya asalnya dari Pati. Oh, Pati, dekat-dekatan ya. Dekat. Bapak saya pernah dinas di Jepara, akhirnya saya sekolah di Jepara. Oh, ya kan? Iya. Terus saya sekolahnya di Kudus juga, gitu loh. Jadi tiga daerah ini ya, ini memang saya sudah akrab dan sering saya injak gitu. Makanya ini menggambarkan perjalanan saya. Gitu. Di belakang kita ini ada, ini lukisan ini udah jadi atau lagi proses penggarapan nih Mas? Ya, ini baru 50% Mas. 50%. Jadi begini loh, kadangkala ada pelukis yang tadi saya bilang bahwa dia masih berkaca pada pelukis lama, ya kan, di mana dia hanya melukis ya pemandangan apa adanya. Di sana yang ditangkap suasananya, tapi bukan konsep. Nah, saya bicara konsep. Konsep. Ya, yang tadi saya bilang teknik nomor 2 kan, tapi konsep yang utama. Nah, ini contoh. Di sini nanti akan ini refleksi dari atas, bayangan gitu. Oh, ya, refleksi. pantulan ya, ya pantulan. Jadi ini lebih soft, ya kan. Ini nanti keras, ini lebih soft, ya kan. Nah, orang mau menafsirkan bahwa ini bayangan ini apa ini? Bayangan air atau apa? Atau kaca? Silakan. Saya ingin memberi kemerdekaan penikmat. Mau dibilang kaca silakan, mau dibilang air ya silakan, begitu loh. Jadi ini konsep. Jadi sekali lagi, kalau orang zaman dulu misalnya ya, pelukis-pelukis zaman dulu gambar flamboyan kan pasti ini hanya pohon satu ya. Flamboyan, terus di sini ada air, ada gunung di sana, ada sawah, ya kan, ada gerobak lewat. Nah itu yang ditangkap suasana. Nah ini konsep, gitu loh, konsep. Jadi seperti itulah ya perbedaan. Saya melukis pemandangan dan memang kalau bisa kan ya kita menciptakan sesuatu yang baru gitu loh Mas. Jangan kita berkaca pelukis yang terdahulu. Bukan berarti pelukis terdahulu itu jelek, bukan, bagus-bagus, karyanya bagus-bagus, tapi itu era sudah lewat. Era lewat ya. Mari kita menyongsong ke depan dengan karya-karya model baru gitu loh ya, yang mengedepankan gagasan tadi dan konsep desain ini yang diutamakan. Ya, ini ada unsur grafisnya juga Mas. Betul, betul gitu. ya. Jadi dekoratif. Jadi kalau misalnya ini memang diletakkan di suatu ruang ini memperindah ruangan Mas ya. Betul, betul ya. Ini. Nah, ya memperindah dan pada akhirnya kan kita menghibur penikmat gitu loh. Dan orang umum, orang awam bisa menikmati lukisan ini Mas. Bisa menafsirkan sendiri ya. Udah silakan gitu loh. Ya, saya akan memberi kemerdekaan penikmat gitu loh. Nah, ini mau dibilang ini apa bunga sakura atau flamboyan atau apa terserah ya. Yang penting itu enak dilihat dan artistik gitu kan ya. Itu yang saya utamakan itu art ya. Ya bukan teknik ya. Misalnya saya melukis ya, judulnya panen ya kan, mungkin nanti bisa dilihat ya, panen kuning di bawah itu hanya 10 cm ya, yang kuning hanya blok kuning. Padi ya, padi itu menggambarkan padi, hanya kuning di bawah hanya 10 cm. Sementara lebar ke atas ya, yang kosong biru itu cuman ya langitnya lah ya, langitnya itu sampai 1,10 meter. Ya kan, 1,10 meter. Bayangin yang malah kosong lebih luas langitnya. Ya, yang kosong itu bahkan langitnya itu berapa tadi, 110 ya kan, senti. Jadi perbandingannya jauh kan, dari 10 sampai dengan 110. Nah, itu konsep. Terus yang panen hanya putih aja di sini di pojok. Di pojok ada segerombol orang panen, putih, tidak ada warna lain. Berarti di situ hanya biru, kuning, putih. Yang putih yang panen. Itu cepet Mas, direbutkan banyak orang. Nah, itu kan kok konsep ternyata dicari orang gitu loh Mas ya. Jadi
melukis itu ya sekarang itu ya konsep, bukan teknik lagi. Bukan gitu. teknik lagi ya. Iya, teknik. Ya. Enggak. Ini artinya bisa bagaimana lukisan itu bisa dinikmati oleh segala lapisan, Mas ya. Iya. Segala lapisan itu. Ya itu. Jadi kita kalau bicara tentang seni lukis bersama Mas Prabowo, kita nggak akan selesai sampai beberapa hari ya. Nanti kita sambung. Tapi kita juga selain tadi bicara bangunan, kita di sini selain bangunan-bangunan tradisional, ada juga bangunan yang modern. Kita saksikan setelah ini. Nah, tadi kalau kita udah bicara tentang 3 bangunan yang berada di dalam areal kediaman Mas Prabowo, ada yang tradisional ya. Tadi ada Joglo Jepara, Joglo Kudus, Joglo Kudus, dan Joglo Pati. Joglo Pati. Ada 3 bangunan tradisional. Tapi di dalam komplek hunian Mas Prabowo ini yang disebut Prasada Suprobo ini ada satu bangunan modern nih, Mas ya, kelihatannya di belakang kita ini. Ya. Ini apa, Mas, di sini? Bangunan Ya, apa? jadi bangunan ini ibaratnya jamur. Jamurnya? Satu-satunya yang modern gitu kan. Iya. Dengan Semuanya tapi tradisional ini ya? sebetulnya bukan rumah saya, tapi rumah lukisan saya. Oh, Iya kan? rumah Nah, ini lukisan. memang saya bikin semodern mungkin karena lukisan saya itu kan modern. Jadi kalau lukisan saya taruh di Joglo itu udah nggak pantas, nggak cocok gitu loh. Makanya saya bikin dia rumah khusus untuk menyimpan lukisan karya-karya saya. Jadi bisa kita sebut museum ya, Mas? Ya, Museum, betul, ya? betul. Museum ya? Ya. Oh, Museum Prasada Suprobo. Suprobo ini koleksi-koleksi Mas Prabowo ada di sana ya? Iya. Ini satu-satunya bangunan modern di komplek rumah tinggal Mas Prabowo ini. Iya, Ini betul. kayaknya luas banget nih, Mas. Ada hampir 1.000 meter. 1.000 meter. Itu 3 lantai, 4 lantai mezanin. 4 lantai dengan mezanin ya, di komplek loh, di rumah, di dalam rumah. Terus Berarti ini maaf ya, saya bangun ini ya karena modern ya. Akhirnya ini ya harus menggambarkan, ya harus sesuai dengan profesi lukisan. saya gitu loh. Ya misalnya di situ ada kotak ya, pintu masuknya itu ada kotak. itu Nah, ya. ada semacam kayak frame. Nah, Frame itu itu. menggambarkan frame sebuah bingkai. Oh, berarti ini Mas Prabowo desain sendiri nih? Desain sendiri. Nah, terus di atas itu tergambar titik-titik merah, Iya. ya kan? Itu menggambarkan titik-titik ya, menggambarkan titik-titik. Jadi bulat-bulat merah lah ya, Iya, itu iya. menggambarkan titik-titik. Karena apa? Cikal bakal melukis itu dari titik. Dari satu titik. Nah, Iya. terus ada garis, ya kan? Ada garis-garis itu menggambarkan juga sebuah garis. Jadi melukis itu cikal bakalnya dari titik, sedangkan garis itu yaitu gambaran dari kumpulan titik-titik tadi. Nah, lukisan itu kumpulan dari garis-garis Garis itu dan jadilah titik, sebuah iya. lukisan. Oh, Nah, gitu. itu. Jadi ada maknanya, Mas. bangunan itu ada maknanya itu. Makanya Karena saya sendiri sih Iya, gunanya iya bikin. betul. Kita lihat ya konsep bangunannya ini modern ya, beda sama yang di sisi sebelah sini ya. Betul. Ini isinya berapa lukisan di sana, Mas? Kira-kira? Ada, wah Banyak ya, nggak Mas? saya hitung ya, Mas. Iya, ada Karena nanti. kebetulan gini loh, Mas. Saya kadangkala juga ngoleksi lukisan teman-teman gitu. Oh, iya. Pelukis lain gitu. Kadangkala Makanya aku jadi tertarik. museum, Mas, ya? Oh, Iya, disebut museum makanya. ya? Oh, iya, aku iya, tertarik, akhirnya saya beli lukisan gitu. Oh, ini ada teman saya pelukis Jepara. Ini dulu tokoh pelukis Iya. yang terkenal di sana. Saya beli gitu. Ada Agus Jaya saya beli. Oh, Beberapa iya. pelukis-pelukis yang dulu sempat terkenal itu saya beli di sini. Bahkan ada pelukis muda yang potensi juga saya beli. Saya koleksi gitu. Nah, itu jarang-jarang kan ya ada begitu pelukis yang lagi produktif tapi tetap membeli hasil lukisan dari pelukis-pelukis lain. Nah, ini Iya. itu Mas Prabowo ini. Kalau kita lihat memang Mas Prabowo ini stylenya pun udah style modern ya, anak milenial ya. Dan selain lukisan juga ada bangunan-bangunan tradisional dan juga modern. Mas Prabowo ini ternyata juga pengoleksi otomotif lama, Mas. Koleksi-koleksi motor dan mobil lama. Betul, betul. Nah. Saya punya mobil itu sekitar ada 14 mobil kuno. Oh, iya. Ya, di Tadi sini kita lihat ya. Ya, ada VW, ada Citroen Dayan yang terpal itu dari terpal.
Ya ada Willys, dan lain-lain lah ya. Dan motor-motor lama tadi iya. yang suka kita lihat iklan-iklan. Iya, motor lama itu, kalau motor lama itu saya bikin serinya gitu, angkatan-angkatan. Dari misalnya bebek pertama seperti apa sih gitu loh, C50 itu saya beli. Ada tadi saya lihat. Iya ada. Terus generasi kedua P-Sport, ya itu ada juga. Terus akhirnya C90 saya beli. Ya. Yang jantan pun ya, yang jantan nih, zaman dulu kan ada motor jantan istilahnya. Di situ tuh saya bikin saya koleksi ada juga yang untuk bapak-bapak. Ada tempat tas di belakang. Depan ada tempat map. Nah, itu ada motor C90 ya tahun 69 lah, tahun 69 ya. Nah, ada juga yang untuk anak muda, ya kan? Motor anak muda pada waktu itu ya? Iya, motor anak muda pada waktu itu stangnya pendek, rendah, terus ada sayapnya, walaupun itu motor jantan. Iya, benar-benar. Belakangnya nggak ada tempat map, ya, jadi kayak spot gitu. Ada juga saya koleksi. Jadi nanti kita lihat di koleksinya ya, di gambar. Jadi saya ingin mengingatkan gitu loh, mengingatkan orang-orang ini loh, era dulu gitu loh. Termasuk kursi-kursi ya, kursi besi itu. Kalau ada tamu di sini, misalnya saya bikin acara, itu saya suruh, saya pajang itu kursi ya untuk mereka. Itu sengaja kursi-kursi zaman dulu, yang dari besi itu loh. Iya, nanti sahabat DN ya, nanti kita lihat Om di rumah tinggal Mas Probo ini kalau bikin acara di sini. Itu udah nggak perlu nyewa dari luar lagi. Tempat-tempat makan, bahkan kursi-kursi lipat yang jadul-jadul itu dari besi itu ya, warna-warni ya. Itu ada tenda juga, tenda terus kursi-kursi kayu zaman dulu ada semua. Padahal Mas Probo nggak menyewakan itu ya? Nggak nyewa, tapi ya saya koleksi untuk kebutuhan saya. Dan kalau ada yang memanfaatkan silakan. Saya sih banyak, bahkan kemarin itu saya juga ada rencana bantu temen nikah. Gitu. Berarti tempat ini apakah orang bisa berkunjung ke sini Mas, sowan gitu misalnya? Silakan. Sini gitu, terbuka kan, Mas Agusta tahu sendiri kan tadi gimana, terbuka, nggak ada sekat-sekat di sini ya kan. Gitu. Nah itu nanti kita juga lihat koleksi-koleksi Mas Probo ini, kalau bisa gambarkan nanti di kamera kita terlihat ya. Jadi di bawah, selain dibangun tanah lapang yang asri ini juga ada basement. Dalam itu apa namanya? Basement ya. Kita sebutnya mungkin kayak bunker ya. Jadi di bawah tanah, atasnya rumput. Ini, tapi di bawahnya tuh banyak mobil-mobil di sana. Nanti kita lihat ruangan-ruangan isinya ada mobil-mobil lama, motor-motor lama koleksi Mas Probo ada di sana. Dan ini emang sungguh unik ya. Jadi nanti kita bisa lihat visualnya, gambar-gambar di rumah Prasada Suprobo ini. Iya. Kita nanti lanjut setelah ini. Sahabat DN, kita udah panjang lebar tadi ngobrol, berbincang-bincang dengan Mas Probo dari semua aspek ya tadi. Meskipun belum semua pasti Mas. Kita masih harus ngobrol-ngobrol lagi nih. Tapi mungkin ada kiat atau pesan buat para pelukis pemula Mas, atau orang masyarakat yang pengen mencoba menekuni bidang profesi lukis ini, kira-kira ada pesan apa Mas kira buat mereka? Ya, pesan saya ciptakanlah identitas sendiri ya, ciptakan corak baru. Sekali lagi, saya tidak menganggap pelukis lama itu jelek, tapi kagumi itu sosok pelukis selama itu, kagumi aja, nggak apa-apa dikagumi. Kita mengagumi, saya juga mengagumi Basuki Abdullah, Avandi dan lain-lain. Itu sebatas orangnya yang dikagumi, semangatnya. Tapi kalau lukisannya ya, itu kalau bisa ya jangan terlalu dikagumi, takut nanti berpengaruh. Kita jadi dia. Nah, jadi dia gitu loh. Sehingga melukislah yang yang mengkini. Jangan anti kontemporer, karena ini kita zamannya sudah zaman kontemporer. Ikutilah zaman gitu. Nah, ciptakan corak, ciptakan identitas gitu. Terus kalau soal mengoleksi, seperti tadi saya ngoleksi barang-barang mobil kuno,
segala macam. Barang kuno saya koleksi, di samping menyenangkan batin saya, itu makin lama nilainya makin tinggi. Itu juga cukup menjanjikan gitu loh. Bahkan pernah saya itu punya mobil, harganya itu dinilai harganya itu sampai berapa kali lipat, 20 kali lipat dari harga yang saya beli. Itu ada. Mobil apa waktu itu? Ada Dakota. Oh, Dakota. Ya, terus ada lagi misalnya apa ini, kursi-kursi kuno ini, saya koleksi. Ya nggak ada salahnya, makin lama itu makin nilai jualnya tinggi. Makin tinggi nilai jualnya ya, termasuk tempat tidur segala macam itu nggak akan jatuh. Tapi ketika kita misalnya ngoleksi mobil baru, hanya beberapa bulan aja sudah jatuh. Terus mengoleksi perabotan baru itu juga akan jatuh gitu loh, harganya. Ya itu pesan saya lah ya. Ya pokoknya berkaryalah yang mengkini itu Mengkinian. aja. Ya. Terima kasih Mas Probo. Ya sahabat Dian, itu semoga perbincangan singkat kami dengan Mas Suprobo, seorang pelukis yang kekinian ya. Amin. Semoga bisa menjadikan inspirasi dan membuat kepercayaan Anda untuk terjun di bidang lukis ini dengan tidak tanpa ragu-ragu. Ya, sekali lagi kami dari Dian TV terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa di inspirasi yang lainnya. Bye-bye.